Banyak yang menyatakan bahwa publikasi di jurnal Scopus itu semestinya tidak wajib. Lalu, berapa sebenarnya jurnal ilmiah yang harus dicapai oleh dosen ketika untuk melakukan kegiatan kenaikan jabatan akademik dosen? Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terus dukung channel saya Bapak Ibu dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Dan jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung channel ini melalui super thanks-nya, ya. Nah, seperti apa yang saya sampaikan bahwa banyak dosen-dosen itu yang beranggapan sebenarnya alangkah lebih baiknya kalau publikasi di jurnal Scopus itu tidak diwajibkan. Lalu sebenarnya berapa jurnal ilmiah yang harus dicapai dosen untuk angka kredit? Nah, ini tergantung dari saudara itu mau berangkatnya pada posisi yang mana dulu. Ya, apakah mau berangkat dari awal, dari dosen biasa menuju ke asisten ahli, ataupun dari asisten ahli menuju ke lektor, dan seterusnya, gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih dalam ini, Bapak Ibu perlu tahu bahwa Scopus itu adalah layanan indeksi dan penyedia database jurnal terbesar dalam dunia penelitian akademis, ya, atau dalam peneliti akademis. Nah, jurnal Scopus ini memiliki reputasi tingkat dunia. Jadi, kalau kita memiliki artikel-artikel yang berhasil dipublikasikan di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, tentunya ada sedikit kebanggaan karena kita berhasil untuk mempublikasikan di situ. Tetapi yang perlu Bapak Ibu juga ketahui bahwa di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus itu banyak juga jurnal-jurnal yang kemudian berpotensi menjadi jurnal yang discontinue, ya, atau tidak lagi berlanjut karena kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Nah, salah satu faktor penyebabnya kesalahan-kesalahan tersebut adalah tidak dilakukannya proses review yang baik. Nah, semacam itu. Jadi, seringkali saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya penting baik Bapak Ibu itu untuk mengetahui atau menelusuri jurnal-jurnal Scopus yang baik itu seperti apa. Nah, untuk mempublikasikan artikel-artikel kita di jurnal-jurnal Scopus, ya, yang memiliki kredibilitas yang tinggi atau impact factor yang tinggi, tentunya ini bukan hal yang mudah, ya. Kalau kita memilih publikasi yang gratis, tentunya itu prosesnya juga panjang dan mengalami beberapa kali mungkin rejected, ya, ataupun akan mengalami beberapa kali revisi hingga pada akhirnya dipublikasikan. Nah, ketika kita memilih publikasi melalui jalur open access, ya, atau berbayar, ada kalanya juga jurnal-jurnal itu tidak melalui proses review yang baik, ya, karena kita sudah memilih melalui proses open access, sehingga mereka mungkin beranggapan bahwa nanti kalau misalnya artikel ini saya publish, mereka tentu harus membayar ke kita. Nah, semacam itu. Jadi ada mungkin kepemikiran semacam itu oleh pengelola jurnal. Nah, Scopus yang berada di bawah naungan Elsevier, sebuah organisasi atau perusahaan penerbit publikasi ilmiah internasional yang kini berbasis di Amsterdam, Belanda, di mana Elsevier ini sebenarnya telah berdiri sejak 1880. Jadi, kalau Bapak Ibu publikasi, ya, di jurnal Scopus kemudian ada logo Elsevier-nya, wah, itu merupakan suatu kebanggaan bagi teman-teman dosen, ya, yang berhasil mempublikasikan di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ada logo Elsevier-nya. Nah, Scopus ini menyajikan database yang cukup mencangkup jurnal ilmiah, kemudian ada juga proceeding konferensi dan buku global atau regional atau yang disebut dengan book chapter, gitu, ya. Nah, Scopus telah mengindeks lebih dari 22.000 judul artikel jurnal dari 5.000 penerbit, ya, lebih dari 5.000 lebih penerbit. Selain Scopus ada beberapa layanan indexing yang lain, ya. Nah, itu juga yang Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, indexing ini sering digunakan sebagai penanda dampak karya seorang peneliti. Nah,
publikasi dalam jurnal yang terdaftar di Scopus dianggap memiliki kualitas yang sangat baik dan dapat berpengaruh bagi reputasi serta karir seorang peneliti. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu punya artikel yang publish di jurnal Scopus, kemudian Elsevier misalnya, atau Springer, Taylor and Francis, nah itu merupakan penerbit-penerbit yang kredibel. Nah, setiap publikasi ilmiah dalam jurnal nasional ini diberi dari nilai dari skor yang disebut sebagai angka kredit. Jadi, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional, itu masing-masing Bapak Ibu memiliki angka kredit masing-masing, ya. Contoh, kalau kita misalnya berhasil publikasi di jurnal internasional bereputasi, ya, dalam hal ini misalnya dia memiliki impact factor yang tinggi, kemudian berhasil publish di penerbit kredibel, ya, seperti Elsevier, maka kita akan mendapatkan 40%. Nah, tapi 40% ini tidak ucuk-ucuk bulat Bapak Ibu, ya, atau 40 poin dah, 40 poin. Tapi 40 poin ini tidak ucuk-ucuk bulat gitu kita dapatkan semuanya. Nah, tapi kita harus membaginya per author gitu. Nah, biasanya di Indonesia itu first author itu memiliki poin yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang co-authors. Ataupun orang authors yang bertindak sebagai first author dan yang lainnya ada yang correspondent authors itu memiliki nilai yang sama. Tetapi kalau yang bersangkutan misalnya dia memiliki berposisi sebagai first author sekaligus juga menjadi correspondent authors, maka juga nilainya juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang co-authors. Nah, sayangnya di Indonesia itu ada yang tidak diatur seperti ini. Di jurnal-jurnal internasional yang sering kali saya temui ketika saya melanjutkan studi ke luar negeri itu, ternyata authors itu yang bertindak sebagai first author itu bisa lebih dari 2 orang, ya, atau bisa lebih dari 3 orang, gitu. Jadi atau bisa lebih dari 1 orang, mohon maaf, bisa lebih dari 1 orang. Jadi co-author author 1, author 2, author 3 itu dia memiliki posisi yang sama dengan first author. Nah, bagaimana? Nah, itu ketika misalnya di dalam namanya itu ada tanda kayak segitiga menghadap ke atas gitu, ya. Atau kalau di dalam matematik itu di dalam Excel kita menggunakan sistem pangkat. Nah, gitu. Nah, itu artinya yang bersangkutan meskipun posisinya dia di urutan kedua misalnya ataupun ketiga, maka dia posisinya sebenarnya sama dengan yang first authors. Nah, itu yang tidak diatur di Indonesia karena memang mungkin teman-teman di Indonesia itu belum menemukan case yang semacam ini. Nah, sedangkan di luar negeri itu kita sudah familiar dengan hal yang semacam itu. Jadi tidak selalu bahwa yang muncul nama pertama itu sebagai first author, enggak juga. Jadi di dalam artikel ilmiah yang perlu Bapak Ibu pahami, yang perlu Bapak Ibu ketahui itu adalah komposisi kita di dalam mengerjakan artikel tersebut. Gitu. Siapa yang memiliki komposisi yang paling besar, maka dia berhak mendapatkan atau menyandang nama pertama di dalam artikel tersebut. Atau mungkin dia bertindak sebagai corresponding author yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap isi dari artikel tersebut. Nah, itu jadi komposisinya. Tetapi ketika misalnya kita menemukan artikel yang kemudian nama penulisnya, setelah nama penulis ada tanda pangkat, ya, segitiga menghadap ke atas itu, maka itu diartikan bahwa yang bersangkutan memiliki komposisi yang sama dengan penulis yang pertama. Semacam itu. Itu yang tidak diatur di dalam undang-undang di Indonesia karena mungkin belum memiliki aturan-aturan tersebut atau belum menemukan case yang semacam itu. Nah, karena selama ini teman-teman ataupun di dalam kebijakan yang diatur itu pokoknya ya udah yang first author adalah first author, yang bertindak sebagai koresponden yang bertindak sebagai koresponden. Yang semestinya lupa bahwa di dalam sistem penulisan artikel ilmiah itu yang terjadi itu adalah proporsi kinerja kita. Semakin besar komposisi proporsi kita, maka kita bisa bertindak baik itu sebagai penulis pertama ataupun sebagai koresponden ataupun sebagai co-author gitu. Jadi sedangkan case yang terjadi di Indonesia ya kebanyakan ya mohon maaf
nebeng nama gitu ya, tanpa ada kontribusi sama sekali. Nah itu. Nah jadi, kriteria tersebut ini bisa mencangkup faktor seperti tingkat keberdayaan jurnal, tingkat penerimaan, kualitas konten, penulis, dan lain-lain. Nah, semakin tinggi angka kredit yang diberikan pada suatu publikasi, semakin tinggi pula nilai akademik yang diperoleh oleh penulisnya. Nah, sayangnya, seperti pada kasus-kasus beberapa hari yang lalu, ya, atau 1 bulan terakhir ini, kasusnya guru besar abal-abal, kalau misalnya kita cek di tulisannya, itu rata-rata memiliki kualitas yang tidak baik, ya, karena mereka melakukan proses perjokian artikel, ya, perjokian artikel yang karena bayar, kemudian publikasinya juga bayar, sehingga prosesnya itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang benar. Sehingga kalau kita runtun dari pendahuluan, kita nggak berbicara abstrak ya, dari pendahuluan sampai akhir, storytellingnya itu tidak jelas gitu ya. Seringkali terjadi yang namanya lonjakan logika. Belum selesai kalimat itu sudah pindah ke kalimat yang lain yang tidak nyambung antara kalimat. Nah itu yang terjadi. Itu ya, karena saya pernah memeriksa beberapa artikel ya yang teman-teman dosen itu yang dikirim oleh, mungkin ya dia sakit hati atau bagaimana, kepada dosen tersebut untuk diperiksa gitu ya. Nah itu sudah jauh, melenceng sangat jauh. Nah kemudian angka kredit jurnal nasional maupun internasional ini biasanya menjadi pertimbangan penting dalam proses promosi jabatan akademik, di mana pengajuan proposal penelitian atau penilaian kinerja akademik dan penelitian secara keseluruhan tujuannya adalah untuk mendorong para dosen dan peneliti itu untuk menghasilkan karya ilmiah berkualitas tinggi dan mendukung pengembangan riset di Indonesia. Nah, berdasarkan aturan Permenpan RB nomor 46 tahun 2013 pasal 26 ayat 3 huruf B, di mana dinyatakan bahwa seorang dosen yang ingin naik jabatan menjadi lektor kepala itu harus memenuhi syarat menerbitkan jurnal bereputasi tingkat internasional, meskipun itu tidak diwajibkan untuk terbit di jurnal Scopus ya. Jadi bedakan Bapak Ibu antara jurnal internasional bereputasi dan jurnal internasional yang tidak bereputasi. Nah, setiap publikasi ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional itu diberi nilai atau skor yang disebut dengan angka kredit berdasarkan kriteria ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi disesuaikan ya, Bapak Ibu bisa lihat di POPAK. Nah, kriteria tersebut itu mencangkup faktor seperti tingkat keberdayaan jurnal, tingkat penerimaan, kualitas konten dan penulis serta yang lain-lainnya gitu. Nah, itu tentunya harus disadari bahwa semakin bagus tulisan kita, maka semakin besar juga kita berpotensi untuk diterbitkan di jurnal-jurnal yang bereputasi bagus, ya. Nah, selain itu, penulisan jurnal ilmiah bagi dosen akan membantu menyumbang angka kredit dosen sekaligus membranding kampusnya. Ingat, membranding kampusnya. Jadi, kalau kita berhasil publikasi di jurnal internasional itu akan ketahuan bahwa yang bersangkutan itu kampusnya dari ini gitu. Nah, angka kredit jurnal nasional maupun internasional ini bisa menjadi pertimbangan penting bagi promosi jabatan akademik ya. Nah, kewajiban khusus ya, kewajiban dosen untuk melakukan penelitian juga dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional nomor 12/E/KPT tahun 2021 bab 2 tentang pengaturan beban kerja dosen. Nah, apa saja sebenarnya jurnal ilmiah yang harus ditulis oleh dosen dalam masa 3 tahun misalnya ya, karena per 3 tahun atau per 2 tahun itu kita boleh mengajukan kenaikan jabatan akademik ya. Kalau dosen dengan jabatan lektor kepala, maka dosen di jabatan lektor kepala ini paling sedikit menerbitkan 3 karya ilmiah yang bereputasi nasional dengan ketentuan menjadi penulis utama ya. Selain itu dapat juga paling sedikit menghasilkan 1 karya ilmiah yang terindeks dalam jurnal internasional baik sebagai penulis utama ataupun sebagai penulis pendamping. Nah, sedangkan untuk profesor
setidaknya harus menerbitkan 3 jurnal ilmiah dalam jurnal internasional atau 1 karya ilmiah dalam jurnal yang bereputasi internasional dengan menjadi penulis utama ataupun penulis pendamping. Nah, meskipun berada aturan yang terbaru yang beredar di Sister itu tidak lagi menyebutkan bahwa sebagai penulis pendamping gitu ya. Tentunya harus sebagai penulis utama. Sedangkan bagi lektor dan asisten ahli itu diwajibkan menulis 1 karya ilmiah. Nah, sekarang sudah ada lebih dari 50 jurnal ya yang di Indonesia itu yang terindeks Scopus. Nah, beberapa kampus ini sempat menerbitkan sempat menempati tempat 13 universitas dengan penelitian terindeks jurnal Scopus terbanyak pada tahun 2018. Seperti misalnya ITB, kemudian UI, kemudian UGM, ya IPB, kemudian ITS, Universitas Diponegoro, kemudian Brawijaya, Universitas Pajajaran, kemudian UNS, kemudian ada Airlangga, Hasanuddin, kemudian BINUS, dan juga Universitas Andalas. Nah, itulah Bapak Ibu cerita singkat ya, informasi singkat terkait dengan berapa sebenarnya jumlah atau apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita mau mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.